ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sebuah kepastian, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kalian semua akan berhenti, kalian semua akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada pertanggungjawaban. Ada nikmat-nikmat yang akan dipertanyakan. Pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berbagai keadaan dan menerangkan kaum umatnya berbagai jenjang penghambaan yang menyebabkan seorang hamba itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dunia ini dalam keadaan dia selamat, tidak menyandang suatu permasalahan antara dia dengan Allah, tidak menyandang suatu permasalahan antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ketersangkutan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat umum seorang hamba yang selalu ingin keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Artinya jangan engkau didatangi oleh kematian kecuali di dalam kondisi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada umat Islam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Karena itu pokok keselamatan yang menyebabkan seorang hamba bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat adalah dia menjaga dirinya di atas keislaman, menjaga dirinya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memelihara dirinya di atas tauhid. Itulah pokok dari keselamatan di atas kehidupan ini. Wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tahu, dia punya ilmu bahwa Allah itu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dia keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan dia memiliki tauhid, memahami makna dari la ilaha illallah. Dia mengetahui dari konsekuensinya, diamalkan di dalam kehidupannya. Inilah yang menyebabkan dia meraih husnul khatimah, bisa bersyahadat la ilaha illallah. Dan apabila dia berada di alam kubur, dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka? Siapa Rabb yang engkau ibadahi? Karena dia di kehidupan dunianya telah mempelajari tentang siapa yang dia ibadahi, telah dia laksanakan bahwa ibadahnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mempersiapkan dari keindahan ibadah, kemurnian tauhidnya, sehingga pada hari kiamat kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada ketersangkutan dengan pertanyaan itu. Dia bebas dari pertanggungjawaban. Karena Allah akan bertanya pada hari kiamat di padang mahsyar kepada seluruh makhluk, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada memanggil, kemudian Allah berfirman, di mana tandingan-tandingan yang kalian sangka itu adalah tandingan yang diibadahi selain daripada aku. Maka ini semuanya adalah pertanyaan, pertanggungjawaban. Siapa yang ingin keluar dari kehidupan dunia ini, maka dia harus mempersiapkan. Siapa yang ingin keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat, maka dia harus menyelamatkan dirinya. Jangan sampai dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat disebabkan karena ada suatu ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah. Ada kewajiban dari kewajiban pokok di dalam agama yang tidak dia tunaikan. Ada hal yang diharamkan yang dia langgar di dalam kehidupannya. Dan dari ciri orang yang ingin keluar di kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat, dia juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menunaikan hak-hak dan kewajibannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu makna syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taat kepada beliau dalam segala perintahnya, meninggalkan segala yang beliau larang, menerima dari segala berita yang beliau beritakan, mempercayai beliau di dalam hal itu, dan kita tidak beribadah kecuali di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita datang pada hari kiamat seperti sebagian manusia. Begitu dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Umatku, umatku." Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka ganti setelah engkau. Maka ini orang-orang yang mengotak-atik dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganti petunjuknya, membawa dari petunjuk baru, tidak mengambil tuntunannya. Maka jangan sampai dia tergolong dari orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai termasuk orang-orang yang menyesali kondisinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
Dan hari tatkala orang zalim menggigit kedua tangannya karena dahsyatnya penyesalan, dia berkata, wahai andai kata saya di kehidupan dunia mengambil jalan mengikuti Rasul, wahai betapa kasihannya saya. Andai kata saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya ikuti, orang yang saya cintai, sungguh dia telah menyesatkan saya dari jalan yang lurus. Dan demikianlah syaitan terhadap manusia, selalu berkhianat dan selalu menipunya. Karena itulah dari pokok jalan seorang hamba yang ingin keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat, jangan sampai dia tersangkut suatu masalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari pokok yang menyebabkan seorang bisa keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat adalah dia selamat hatinya. Selamat hatinya dari segala kesyirikan, selamat hatinya dari riya, selamat hatinya dari dengki, selamat hatinya dari hasad, selamat hatinya dari penyakit cinta kepemimpinan, ingin dianggap, selamat hatinya dari penyakit ingin dipuji, ingin diorangkan, ingin ditokohkan oleh manusia. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang bisa membahayakannya. Karena pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari tatkala harta-harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi sadiqil lisan. Setiap orang yang makhmum hatinya, jujur lisannya. Kata para sahabat, saduqul lisan, jujur lisannya telah kami kenal wahai Rasulullah. Makhmum hatinya apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyun naki, la ithma fihi, wala bagya, wala gilla, wala hasad. Makhmum al-qalbi, orang yang makhmum hatinya adalah seorang yang bertakwa lagi bersih, tidak ada dosa pada hatinya, tidak ada pula kesewenang-wenangan, tidak ada pula kedengkian, dan tidak ada pula hasad. Maka inilah dari pokok keselamatan hati yang menyelamatkan seorang hamba di kehidupan akhirat dan bisa mengeluarkannya dari dunia ini dalam keadaan selamat. Dari pokok keselamatan hati itu diriwayatkan dalam hadits yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada yang tiga hal ini apabila ada di hati seorang muslim tidak akan membawa gil, tidak akan membawa penyakit, tidak akan membawa dengki. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil amr, taat kepada para pemimpin. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim, komitmen di atas jamaah mereka. Itu ciri kebersihan hati yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sebab yang menyebabkan seorang hamba keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, dia tidak ada ketersangkutan dengan manusia dalam mendolimi harta, dalam mendolimi darah, maupun dalam mendolimi kehormatan mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau menegaskan, wa inni la arju an alqallaha wa la yutalibuni ahadun minkum bimadlamatin fi damin wala mal. Kata beliau, dan saya sangat berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntut saya dengan sebuah kezaliman pada darah maupun pada harta. Dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu
adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Pokok-pokok keselamatan itu jelas. Apa yang menyebabkan seorang itu keluar dari dunia dalam keadaan selamat telah diterangkan. Maka bagi siapa yang menghendaki keselamatan, hendaknya dia menekuni hal-hal tersebut, mengamalkannya di dalam kehidupannya, dan mengharapkan husnul khatimah di dalamnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang menghendaki keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat, maka hendaknya dia pelihara dari amalan-amalannya. Jangan dia mendekati dari pembatal-pembatal amalan, penghancur-penghancur amalan. Ada orang-orang yang beramal di kehidupan dunia dengan amalan yang luar biasa, dengan ketaatan sepenuh gunung, kadang sepenuh bumi, tetapi amalan-amalan tersebut dibahasakan di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Karena tidak ada tauhid padanya, tidak ada keikhlasan pada amalannya, dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Bahkan amalannya tidak dianggap. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan di antaranya diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu anhu, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan seperti gunung Tahama. Kemudian amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka ini." Kata Nabi SAW, mereka berasal dari kulit kalian. Mereka juga solat malam sebagaimana kalian solat malam. Kemudian beliau terangkan, "Ulaika qaumun idza khalau bi maharimillahi intahakuha." Mereka adalah satu kaum, kalau bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka melanggar hal-hal tersebut. Dan dari hal yang menghancurkan amalan adalah seorang meremehkan amalan orang lain. Walaupun dia orang yang berbuat dosa, kalau dia meremehkannya dan mengatakan kepadanya, engkau tidak akan diampuni, maka itu adalah sebab yang mungkin bisa menghancurkan dari amalannya. Karena itulah, dari pokok kebaikan untuk seorang hamba yang mengharapkan keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat, dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada manusia. Dia jaga lisannya, dia jaga amalannya, dia perbaiki dari tauhidnya, dia pelihara dirinya di atas keislaman, dia pelihara dirinya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia berada di atas hal tersebut, saat kematian datang menjemputnya, maka dia berada di atas segala macam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, keteguhan di atas Islam dan sunnah, dan keselamatan saat kita keluar meninggalkan kehidupan dunia ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحري واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون